Ada 1 orang lagi yang dinyatakan sembuh. Kemudian tentu saja pada kesempatan yang baik ini, kita harus berterima kasih dan juga bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tetap masih bersama-sama dengan kita, bahkan memberikan kekuatan kepada seluruh tim medis yang sedang bekerja, terutama di Rumah Sakit Umum Daerah Mimika, kemudian juga di RS Rumah Sakit Tembagapura, dan juga Rumah Sakit Mitra Masyarakat. Kabar gembira lainnya adalah total pasien yang meninggal masih tetap berjumlah 6 sampai hari ini, atau dalam 24 jam terakhir tidak ditemukan pasien yang dinyatakan meninggal dunia. Saya pikir selain ada kasus sembuh, kemudian penambahan hanya 1 kasus, ada kabar baik juga bahwa di hari ini tidak dilaporkan adanya pasien baru yang dinyatakan sebagai PDP. Kemudian kabar gembira lainnya adalah di hari ini ada 15 orang dalam pemantauan yang dinyatakan sembuh dan selesai masa pemantauan. Demikian pula dengan orang tanpa gejala. Hari ini ada berjumlah 4 orang yang dinyatakan sembuh dan selesai dalam masa pemantauan. Ada kabar gembira lainnya, para rekan pers, kalau kita lihat, sampai hari ini jumlah spesimen yang telah diperiksa untuk pertama kalinya dan dinyatakan positif itu sebanyak 1.561 spesimen. Dari total 1.561 spesimen, sebanyak 17,36% atau 271 yang dinyatakan positif. Angka 271 ini yang dinyatakan positif ini adalah pada pemeriksaan pertama. Selebihnya kasus positif hingga mencapai jumlah 331 itu adalah ditemukan ketika melakukan pemeriksaan yang kedua atau yang ketiga, terutama pada kasus kontak erat dengan kasus-kasus sebelumnya. Jadi lebih kurang ada 30 orang atau 30 spesimen itu dilakukan swab pertama dinyatakan negatif, tapi dilakukan pada swab yang kedua atau pemeriksaan yang kedua itu yang dinyatakan positif. Kalau kita lihat dari sebaran jumlah orang yang melakukan pemeriksaan secara kumulatif, mulai dari bulan Maret, dari kasus pertama sampai tanggal 13 Juni hari ini, tren positif tertinggi itu berada pada bulan April lalu, di mana di awal dari 11 spesimen, yaitu pada bulan Maret, dari 11 spesimen itu 3 spesimen yang dinyatakan positif. Kemudian di bulan April dari 3 spesimen yang positif meningkat menjadi 54 spesimen yang positif dari 191 spesimen atau orang yang diperiksa, atau sama dengan 28,27%. Kemudian pada bulan Mei dari 910 spesimen, 174 spesimen diantaranya atau setara dengan 19,12% itu dinyatakan positif. Di bulan Juni memasuki 2 minggu atau hari ke-13, jumlah spesimen yang sudah diperiksa sebanyak 449 dan 40 spesimen atau orang diantaranya yang dinyatakan positif. Jadi sama atau setara dengan 8,91%. Kita nanti akan melihat dari gambaran ini menunjukkan bahwa puncak jumlah kasus positif terbanyak dari ketiga rumah sakit yang merujuk dan kemudian menemukan kasus positif itu ada di bulan April kemarin dan cenderung menurun hingga di minggu kedua bulan Juni ini. Kita pikir bahwa semoga nanti kita lihat di 2 minggu ke depan bagaimana
presentasi positif dari seluruh spesimen yang diperiksa atau diperiksa dalam bulan Juni ini. Kemudian nanti akan kita bandingkan dengan hasil rapid massal yang rencana memang akan kami lakukan pada wilayah-wilayah tertentu, terutama di kelurahan-kelurahan, dilakukan secara acak atau secara random, kemudian nanti kita akan membandingkan apakah akan sama dengan atau memiliki korelasi dengan hasil pemeriksaan PCR. Tadi jumlah dari 271 kasus positif dari pemeriksaan swab pertama, yaitu dengan kami tidak memasukkan jumlah positif yang ditemukan pada swab kedua maupun swab ketiga. Jika kita lihat menurut layanan atau rumah sakit yang melakukan pemeriksaan, sampai dengan hari ini 13 Juni tahun 2020, jumlah rumah sakit yang paling banyak melakukan pemeriksaan spesimen terhadap orang-orang yang terduga COVID adalah RSUD Mimika dengan jumlah spesimen sebanyak 1.011 spesimen atau orang, dan 114 orang atau sama dengan 11,28% yang dinyatakan positif. Kemudian rumah sakit yang kedua, yaitu Rumah Sakit Tembagapura, dengan total spesimen atau hampir separuh dari RSUD Mimika, dengan jumlah 425 spesimen, dan dari jumlah 425 spesimen ini 149 yang dinyatakan positif atau 35,06%. Kemudian dari RSMM sebanyak 126 spesimen dan ternyata 8 atau 6,35 orang atau spesimen yang dinyatakan positif. Ini adalah gambaran seberapa besar jumlah spesimen menurut 3 rumah sakit yang selama ini melakukan pelayanan atau perawatan kepada pasien COVID ataupun mereka yang diduga COVID secara kumulatif dalam beberapa bulan terakhir ini sejak tanggal 25 Maret sampai 13 Juni. Rekan-rekan pers sekalian, pada kesempatan yang baik ini kami juga ingin menyampaikan sedikit gambaran tentang bagaimana proses pelayanan kepada para warga masyarakat di Kota Timika yang hendak melakukan perjalanan keluar Timika. Kalau jika di hari kemarin ada 350 orang pemohon yang akan melakukan perjalanan untuk melakukan pemeriksaan rapid test, dan hari ini mereka semua sudah dilakukan pemeriksaan rapid test, bahkan ada penambahan lebih kurang hampir 60 orang di hari ini. Jadi terjadi kenaikan pemeriksaan di hari ini sebanyak 408 orang yang sudah dilakukan pemeriksaan mulai tadi siang jam 1, bahkan ada juga yang melakukannya dari pagi jam 8 di 4 puskesmas, yaitu Puskesmas Timika, Puskesmas Timika Jaya, Puskesmas Wania, dan Puskesmas Pasar Sentral. Dari 408 orang di hari ini yang melakukan pemeriksaan, ditemukan 60 orang yang dinyatakan antibodinya reaktif COVID-19 atau sebesar 14,7%. Dari 60 orang ini, tentu saja langkah yang sudah kami lakukan di malam hari ini yaitu memastikan mereka pertama untuk melakukan isolasi mandiri selama 10 hingga 14 hari, namun di tengah masa isolasi mandiri antara 10 sampai 14 hari ini, kami akan secepatnya melakukan tracing kontak dan mengusulkan di hari Senin untuk dilakukan swab. Kami sangat berharap 60 orang yang sudah menerima hasil pemeriksaan ini
Dan sesuai dengan protokol kesehatan, mereka kita minta untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Pesan kami, ketika Anda melakukan isolasi mandiri di rumah, maka Anda harus tetap berada di dalam kamar yang digunakan untuk sebagai tempat isolasi. Yang kedua, tetap menggunakan masker ketika Anda harus keluar dari kamar untuk misalnya ke kamar kecil ataupun melakukan aktivitas seperti biasa, makan dan minum. Kalau boleh, untuk aktivitas makan dan minum tetap ada di dalam kamar, menjaga jarak, kemudian tetap menggunakan handscoon. Kalau boleh, tempat-tempat yang dimana harus digunakan secara bersama-sama, seperti saklar listrik atau pegangan pintu, kemudian remote televisi, handphone, itu jangan disentuh atau jangan diedarkan satu alat dipakai secara bersama-sama. Dan pesan kami yang terpenting adalah menjaga imunitas. Menjaga imunitas melalui istirahat yang cukup dengan tidur 8-10 jam, kemudian makan tepat waktu, penuhi gizi yang seimbang, dan jangan lupa untuk setiap pagi Anda bisa berjemur pada matahari pagi antara jam 8 sampai jam 9. Dan berikutnya, jika Anda mengalami sesak napas, demam, atau batuk maupun pilek, silakan Anda bisa menghubungi call center 119. Kami tetap mencoba untuk 60 orang yang ditemukan positif antibodi di hari ini akan dilakukan pemantauan secara maksimal oleh tim penyelidikan epidemiologi. Rekan-rekan pers sekalian, kami pikir itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan, dan pesan kami di masa pra-new normal ini, kami tetap meminta bahwa kepada warga masyarakat Timika, yang pertama, kita harus bersahabat dengan COVID-19. Karena sampai hari ini belum ada vaksin. Rentan waktu mulai dari kasus atau wabah ini melanda Indonesia, dan khususnya kita di Timika, yang bisa kita bersama-sama lakukan adalah melakukan protokol kesehatan secara disiplin. Kita tahu bahwa penularan COVID-19 ini itu terlalu gampang, terlalu mudah berpindah dari satu orang ke orang lain. Pertama, karena pergerakan manusia, ketika mereka bergerak, mereka berkerumun, kemudian tidak menjaga jarak, tidak menggunakan masker, tidak mencuci tangan, pada akhirnya bisa terinfeksi COVID-19. Dan kesempatan pada kita semua yang belum pernah terinfeksi, ataupun tidak pernah memiliki tanda gejala sebagaimana orang yang pernah dinyatakan sebagai PDP, meskipun kondisi hari ini banyak mereka yang dinyatakan terinfeksi, mereka tidak memiliki gejala apapun, namun ini adalah kesempatan yang baik untuk kita untuk tetap mengutamakan pencegahan. Pencegahan melalui tetap menjaga imunitas, kemudian menjaga jarak. Ternyata menjaga jarak, physical distancing, jadi menjaga jarak orang per orang, maupun dengan banyak orang atau social distancing, itu kita mampu terhindar hingga 8 bahkan 9 kali kita bisa terlindungi. Kalau bagaimana jika kita menggunakan masker? Kalau kita menggunakan masker, terutama menggunakan masker bedah dengan baik dan benar, yang setiap 4 jam harus diganti, dicuci, kemudian bisa digunakan kembali, terutama masker biasa, maka kita dengan masker bedah kita bisa terlindungi 7 kali dibandingkan mereka yang tidak menggunakan masker. Kemudian, kalau menggunakan masker biasa seperti apa? Menggunakan masker biasa pun kita bisa terlindungi sampai 5 kali dibandingkan mereka yang sama sekali tidak menggunakan masker. Masker biasa seperti apa? Kita lihat di pinggiran jalan kota Timika, hampir sebagian itu ada masker rumah tangga. Gunakan masker itu dengan benar, kemudian harus tetap bagian hidung dan mulut harus tetap tertutup,
Dan masker itu hanya bisa digunakan lebih kurang 2-4 jam, kemudian setelah itu harus dicuci, dikeringkan kembali, dan bisa digunakan. Kalau masker bedah memiliki daya lindung, itu lebih tinggi, 2 kali lebih tinggi dibandingkan masker biasa atau masker rumah tangga. Bagaimana dengan mencuci tangan? Jika kita mencuci tangan dengan benar, yaitu dengan menggunakan sabun, di bawah air mengalir, minimal 20 detik, kita bisa terlindungi, itu bisa sampai 5 kali dibandingkan mereka yang tidak pernah cuci tangan. Bapak Ibu sekalian, jika kita melakukan social distancing, rajin mencuci tangan, kemudian tetap menggunakan masker, maka sebenarnya risiko kita tertular itu hanya 1% dibandingkan mereka yang sama sekali tidak melakukan apa-apa. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, kita di wilayah endemis TB, endemis penyakit saluran pernafasan seperti batuk pilek, marilah kita menggunakan masker sebagai gaya hidup kita. Masker bisa melindungi kita dan bisa melindungi saudara-saudara kita yang berada di sekeliling kita. Kami pikir ini beberapa pesan yang bisa kami sampaikan melalui tim pers kepada masyarakat. Apapun kondisi hari ini, kita harus tetap menyesuaikan dengan tatanan hidup kenormalan yang baru. Kemana-mana mari kita gunakan masker, kita rajin mencuci tangan, kita harus bisa menjaga jarak antara satu orang dengan orang lain, dan tetap kita bisa menjaga imunitas tubuh kita dengan istirahat 8-10 jam, makan teratur, berolahraga dengan teratur minimal 15 menit per hari. Kemudian jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, paling tidak 1 bulan atau paling lambat 3 bulan dalam sekali, 3 bulan sekali. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada para rekan pers pada kesempatan yang baik ini. Saya hari ini menggunakan kaos dengan slogan New Normal #2020. Mari kita ganti pola hidup kita. Terima kasih buat tim pers, terutama sponsornya ini adalah tim pers Mimika, yaitu seputar Papua. Terima kasih buat SP.com. Ini bukan pesan sponsor, tetapi saya pikir ini spontanitas, dan MCTV saya sangat berharap juga paling enggak tulisan MCTV di bagian atas, dan mungkin kita orang bisa pakai bahasa kita orang sendiri di sini. Demikian, terima kasih dan selamat malam. Kami berikan kesempatan untuk rekan-rekan pers kalian. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Pak Rey, Irsul. Ya, Om Irsul, selamat malam. Malam. Pak Rey. Saya tunggu Kompas punya baju lagi. Ya. Pak Rey, kita kan tahu bahwa sekarang sudah ada relaksasi transportasi, dan penumpang yang masuk dari luar Papua wajib PCR, dan dari Papua sendiri cukup rapid test. Yang dari Papua sendiri yang menggunakan rapid test ini, apakah tiba di Timika nantinya akan dipantau dan dilakukan rapid test ulang atau tidak? Menyusul jangan sampai ada kejadian seperti yang di Padang. Setelah turun dari pesawat, ternyata positif. Apalagi kita tahu bahwa Mimika sekarang kan kalau dibilang kasusnya mulai menurun. Seperti itu, Pak Rey. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irsul. Saya langsung jawab. Yang jelas semua orang yang datang, manifestnya tetap tercatat. Kemudian ada tim kesehatan di bandara yang tergabung atau bekerja sama dengan tim kantor kesehatan pelabuhan KKP. Semua orang akan dipantau mulai dia bertolak dari bandara udara sebelumnya, kemudian menuju ke Timika, pasti memiliki kartu HAC, Health Alert Card atau kartu kewaspadaan kesehatan. Kartu itu yang nanti akan ditinggalkan buat kami untuk kemudian kami akan melakukan pemantauan. Strategi pemantauan kami pada minggu depan, kami akan lebih meningkatkan atau melakukan optimalisasi pemantauan yang langsung dilakukan oleh tim-tim penyelidikan epidemiologi yang ada di puskesmas, terutama 10 puskesmas dalam kota. Termasuk melakukan pemantauan untuk pelaku perjalanan yang datang dari luar Timika, terutama yang melakukan pemeriksaan atau terkonfirmasi dengan rapid test. Terima kasih.
Terima kasih Pak Rey. Terima kasih. Yang lain ini mungkin lagi malam minggu kan? Baik, rekan-rekan pers, kalau tidak ada, saya pikir juga sudah jam 9, saya juga mau malam minggu ya. Siap. Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat, walafiat, semoga Tuhan selalu melindungi kita, memberikan kita kesehatan. Di tengah-tengah pandemi COVID ini, hanya satu yang bisa kita buat, kita berdoa, yang kedua kita jaga kesehatan. Yang ketiga, menjaga jarak, baru yang keempat pakai masker. Kalau palsu pakai masker itu mau berdiri cerita sekitar 80 atau 5,5 meter ya tidak apa-apa. Kemudian setelah itu harus mencuci tangan. Terima kasih banyak untuk rekan pers yang malam hari ini sudah boleh bergabung dengan kami di Posko Kesehatan, terutama mewakili tim gugus tugas. Buat Dinas Kominfo, terima kasih banyak Bung Arens dan timnya yang sudah boleh memfasilitasi pertemuan virtual meeting di malam hari. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Pak Rey. Terima kasih.